أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال الله تعالى في آيات أخرى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita awali khutbah Jumat kali ini dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara melaksanakan apa yang Dia suruh dan meninggalkan apa yang Dia larang. Kemudian kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan nanti syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jamaah salat Jumat khusus anak-anak kami dari Safiatul Amaliyah yang dirahmati Allah. Saya hakul yakin anak-anak kami sudah paham dan banyak yang hafal tentang ayat-ayat tadi, dan itulah yang menjadi landasan kajian khutbah kita pada hari ini. Yang pertama, surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah menerangkan bahwa derajat seseorang akan diangkat Allah ke derajat yang tinggi kalau dia punya iman dan punya ilmu. Yang kedua, kalian sudah cukup hafal, pada ayat kedua itu Allah memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa orang yang tidak mampu memanage waktu dengan baik, maka dia menjadi orang yang rugi, tergilas dengan keadaan zaman. Oleh karena itu kepada anak-anak kami yang dalam usia sekolah, saya ingin berpesan, gunakan waktu belajar ini dengan baik, karena waktu tidak pernah berjalan mundur dan tidak pernah waktu itu diulang. Waktu yang sudah lewat maka dia akan menjadi kenangan. Kalau yang baik menjadi catatan baik, kalau yang buruk menjadi catatan buruk. Oleh karenanya kalian, saya harap menorehkan catatan emas kebaikan-kebaikan kalian di masa usia sekolah ini. Itu pesan saya pertama. Pesan saya kedua, karena kalian dalam suasana dan usia belajar, maka target orang belajar itu pintar. Maka saya ingin memberikan tips kepada kalian semua. Ada 5 hal yang harus kalian lakukan kalau kalian mau pintar. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan sholat. Mungkin anak-anak akan bertanya, apa hubungan sholat dengan pintar? Sholat ini tiang agama. Pesan Nabi,
kalau kamu mau mendapatkan kehidupan yang baik, maka perbaiki sholat. Artinya kehidupan yang begitu banyak dimensi ini bisa diperbaiki dengan sholat, apalagi hanya untuk menjadi pintar. Kemudian kita ini punya kemampuan menghafal yang sangat terbatas. Oleh karena itu, kalau mengandalkan kemampuan menghafal, kita tidak akan bisa menjadi orang yang pintar menghafal segala apa yang kita mau. Ada contoh barangkali yang tidak menjadi perhatian anak-anak kami sekalian, bahwa di TV kemarin itu dan sampai sekarang viral, ada anak yang sudah divonis oleh dokter bahwa otaknya lemah, dan ternyata memang dia tidak kuat dan duduknya pun di kursi roda, disorong kemana-mana, tetapi dia hafal Al-Quran. Ini membuktikan kepada kita bahwa otak ini tidak bisa menjadi andalan, hafalan tidak bisa menjadi andalan untuk menjadikan seseorang menguasai ilmu. Tapi harus kita datangi dari mana sumber ilmu itu. Maka sumber ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datangilah Allah Subhanahu wa ta'ala minimal 5 kali sehari semalam. Makanya kalian jangan pernah meninggalkan sholat. Kalau umpamanya jadwal kepulangan dari sekolah ini kalian hitung, kalau sampai ke rumah mungkin waktu asar atau maghrib tidak terkejar, maka selesaikan dulu sholat asar itu di sini. Atau kalau yang dijemput naik mobil, begitu sampai di mana saja jumpa masjid kalau tiba waktu sholat. Itulah salah satu langkah kepada kalian agar ilmu yang datang dari Allah itu Allah titipkan kepada kita semua. Yang kedua tipsnya adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kalian hari ini tidak menjadi apa-apa kalau bukan karena jerih payah orang tua kalian. Dan secara umum beruntunglah kalian yang di Safiatul Amaliyah ini, karena rata-rata kalian anak orang kaya. Di sini ada anak pejabat, ada anak pengusaha, ada anak politisi, dan barangkali sedikit anak-anak yang dari petani dan orang miskin. Bahkan tidak ada di sini mungkin anak pemulung. Tapi banyak di sekolah lain anak-anak yang kurang beruntung, lahir dari rahim ibu, lahir dari ayah, dibesarkan oleh ayah yang kerjanya barangkali petani, membersihkan jalan, pemulung, ngorek-paret, itu luar biasa. Akan tetapi tidak jadi jaminan anak orang kaya, anak pejabat, anak yang berlimpah ruah uang jajannya akan lebih pintar daripada anak yang miskin. Oleh karenanya, di manakah letak pintar itu? Ketika orang tua kalian sayang dan ridho kepada kalian. Makanya jangan pernah durhaka sama orang tua. Apa ukuran durhaka? Ukuran durhaka yang paling kecil, jangan katakan ah. Makanya anak-anak kami berapapun dikasih orang tua uang jajan, jangan pernah menuntut lebih. Kemudian jangan menggunakan uang jajan untuk hal-hal yang tidak diperlukan seperti merokok dan lain sebagainya. Bagi yang diberikan orang tua HP, jangan digunakan HP itu untuk melihat yang maksiat. Ilmu tidak akan pernah dekat dengan kemaksiatan, maka orang yang suka berbuat maksiat itu tidak akan pernah pintar. Yang nomor 3, syarat untuk jadi pintar itu adalah hormat dengan guru. Kalian tidak akan tahu ilmu matematik, fisika, bahasa Inggris dan lain-lain kalau tidak ada guru. Makanya jangan sepelekan guru, jangan hina guru, jangan ejek guru. Karena orang tua kalian tak sempat mengajari kalian bagaimana bahasa Inggris, bagaimana matematik. Karena kalian belum bangun, ayah kalian sudah pergi kerja, orang tua sudah sibuk,
maka pergilah ke sekolah. Gurulah yang mengajar kalian bagaimana berakhlak, bagaimana berhitung, bagaimana membaca dan sebagainya. Maka muliakan guru setelah memuliakan orang tua. Jangan sekali-kali menghina, merendahkan guru, karena guru itu media ilmu yang datang dari Allah. Jangan sampai tersakiti hatinya. Kalaupun status kalian lebih kaya daripada guru, dan memang rata-rata guru itu tidak begitu mampu, tapi hormati guru itu, karena dengan gurulah kalian punya ilmu. Yang nomor 4, baru rajin mengulang pelajaran. Rajin mengulang pelajaran atau iqra. Bacalah semua buku pelajaran. Berulang. Jangan lebih lama membaca WA daripada membaca pelajaran. Yang terakhir, karena kalian punya kawan, yang nomor 5, yang tua dari kawan kalian hormati, yang kecil sayangi. Jangan iri, jangan dengki, jangan saling tidak menegur, tapi seringlah berbagi. Kalau barangkali perlu salam. Yang kelas 2 menyalam yang kelas 3 dengan cium tangan, begitu seterusnya. Kenapa? Karena kita ini semuanya bersaudara. Adapun perbedaan kita itu adalah perbedaan dunia, tapi di mata Allah, siapakah di antara kita yang paling baik? Di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ini saja khutbah kita pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya, dan kepada kita semua nanti Allah berikan ilmu yang memang datang dari Allah lewat guru-guru yang ikhlas, dan kalian menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Qabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu wal ghafurur rahim.